Bakat anak ini tidak tertandingi. Dia tidak belajar bulu tangkis. Hanya dengan melihat langkah kaki orang lain, seketika dia bisa mengikuti kecepatan lawan. Lawannya dikalahkan dengan berbagai cara. Waktu itu tidak ada orang yang berpikir nama Datuk Lee Chong Wei akan dikenal selama bertahun-tahun kemudian, bergema di dunia bulu tangkis. Terlahir dalam kemiskinan, Lee Chong Wei melihat Olimpiade bulu tangkis, dan dia mulai terpesona. Dia ingin menjadi atlet seperti itu. Akhirnya dia berkata pada ayahnya, kalau dia ingin mewakili negara untuk bermain bulu tangkis. Sang ayah pun kaget. Dia pun dimarahi ayahnya. Saat itu harga raket Rp89. Lee Chong Wei tidak mampu membelinya karena tidak punya raket. Dia berlatih menggunakan teflon. Kamu hebat, satu lagi. Tetangganya berpikir dia sudah gila. Dia meminta temannya yang tinggal di sebelah untuk berlatih bersamanya. Tapi teflon itu membuat pukulannya terlalu kencang. Temannya pun jatuh dan kesakitan. Dia malah mendapat masalah. Sekarang ada pertandingan bulu tangkis. Dia meminjam raket pada wasit. Wasit itu menghinanya karena tidak memiliki raket. Tapi saat itu, ada orang yang melemparkan raket. Ini adalah pertama kalinya dia bermain menggunakan raket. Lee Chong Wei pun memenangkannya. Setelah pertandingan, Paman Lee pun memberikannya raket. Dia pun bahagia pulang dengan piala. Tapi dia dimarahi oleh sang ayah. Sang ayah pun menghancurkan raketnya. Lee Chong Wei tidak boleh bermain bulu tangkis lagi. Esoknya, paman ini mengundangnya untuk pertandingan amal. Dia dapat bermain bulu tangkis dan mengumpulkan amal. Jadi dia percaya pada kata paman ini. Tapi dia tidak tahu, pertandingan itu hanya kasino bawah tanah. Dengan keterampilannya, Lee Chong Wei menang berkali-kali. Dia menyapu semua lawannya. Paman ini menghasilkan banyak uang. Saat sang ayah tahu anaknya berada di kasino, dia segera menariknya. Ketika ingin pergi, tentu tidak mudah. Di masa lalu, sang ayah menolak mengikuti syarat pemilik kasino. Hal ini membuatnya dikejar hingga sahabatnya kecelakaan. Sejak saat itu sang ayah berjanji tidak bermain bulu tangkis, juga melarang anaknya. Tapi sekarang demi anaknya, sang ayah harus mengambil taruhan ini. Jika menang, mereka bisa pergi. Jika kalah, mereka akan mematuhi kata pemilik kasino. Akhirnya Lee Chong Wei dan sang ayah bermain bersama. Bakat dari Lee Chong Wei membuatnya beradaptasi dalam waktu singkat. Kerjasama ini membuat mereka semakin memahami satu sama lain. Ayah dan anak ini bermain dengan baik. Aku akan memberitahumu. Jika kamu benar-benar suka bermain bulu tangkis, aku akan membawamu pada Zheng Bingfa. Akhirnya sang ayah setuju. Dari genggaman hingga pukulan, dari kekuatan hingga stamina, dia bermain setiap hari. Di bawah pelatihan Zheng Bingfa, dia membuat kemajuan pesat. Tiba waktunya pertandingan pemilihan Akademi Badminton Negara. Lee Chong Wei adalah seorang pemula. Dari uji coba hingga babak penyisihan, hingga ke semifinal kemudian final, dia memenangkan kejuaraan itu. Tapi sayangnya, dia terlalu pendek. Tim nasional tidak memilihnya. Dia menangis. Untuk bertambah tinggi dia selalu melompat. Meskipun lelah, dia tidak menyerah. Seorang ibu pun juga merasakan perjuangan keras Lee Chong Wei. Hati sang ibu merasa sakit. Esoknya, sang ibu mengikat kain di kayu. Setiap hari dia meminum sup akar kentang yang dibuat sang ibu. Setiap hari juga dia bertanya pada ibunya apakah dia bertambah tinggi. Hari demi hari, tinggi dan garis di pintu kayu semakin naik. Tongkat kayu yang hampir tidak bisa disentuhnya. Sekarang dia bisa memegangnya. Dalam 2 tahun, dia menyusul rekan-rekannya. Selanjutnya dia akan memberitahu dunia untuk tidak meremehkan dirinya. Lihat betapa gigihnya anak ini. Mari bertanding 10 poin. Jika kamu kalah, bayar hutangnya. Ini penghinaan. Sebagai pemain profesional, bagaimana takut pada anak laki-laki yang tidak dikenal? Tapi saat permainan baru dimulai, pria itu kehilangan poin. Itu pasti keberuntungan. Tapi satu persatu. Di depan seorang remaja, pria ini bahkan tidak bisa bertahan 3 putaran. Karena merasa kesal, pria itu memanggil rekan satu timnya. 4 lawan 1. Pria itu ingin menang. Tapi mereka masih saja dikalahkan. Dengan keterampilan Lee Chong Wei, mereka kalah. Pria itu tidak percaya dan bertanya siapa dia. Aku Lee Chong Wei. Pria itu tidak akan memikirkan anak laki-laki yang mengalahkannya akan segera terkenal. Dulu dia ditolak tim nasional karena pendek. Tapi sekarang Lee Chong Wei kembali. Ujian Akademi Bulu Tangkis Nasional. Lee Chong Wei tampil berani, menarik perhatian kepala pelatih tim nasional. Kepala pelatih berharap untuk merekrut Lee Chong Wei ke tim nasional. Tetapi ada juga yang meremehkan. Ada yang bilang dia orang dusun di Bukit Mertajam, dan dia belum menerima pelatihan yang benar. Seperti monyet sirkus. Di pemungutan suara, hasil akhir adalah 9-8. Lee Chong Wei masuk tim nasional di Akademi Bulu Tangkis Malaysia, kiblat bulu tangkis paling tajam di negeri ini. Lee Chong Wei bersemangat. Namun, semua orang di sini adalah elit. Dia bahkan tidak bisa melewati pelatihan fisik dasar. Teman-temannya menggodanya dan mengejeknya. Mereka merendahkannya dengan keterampilan bermain mereka. Hingga dia tidak bisa memukul kol. Bahkan dia ditegur oleh pelatih Misbun. Harga dirinya hancur. Dia berpikir untuk menyerah. Tapi kemudian kau mengatakan sesuatu padanya.
Apa yang tidak dimiliki orang di sini bukanlah kesempatan, tapi ketekunan. Ada banyak orang yang memiliki kesempatan, tapi yang benar-benar kuat, tidak banyak yang bertahan. Lee Chong-wei mengerti. Dia mulai berlatih seperti orang gila. Dengan kegigihan ini, dia terpilih masuk ke tim pertandingan All England. Namun, pada malam keberangkatan, dia digantikan oleh pelatih. Dia sangat bingung hingga memohon. Dia tidak mengerti mengapa pelatih melakukan ini padanya. Bas perlahan melaju pergi, meninggalkannya menangis sendirian di tengah hujan. Sekali lagi, dia berpikir untuk menyerah. Lalu dia diajak berbicara oleh istri pelatih Miss Bun. Dia akhirnya menyadari, ternyata dia adalah harapan terpenting sang pelatih. Pada pertemuan di mana nasibnya diputuskan, pelatih telah memberikan suara untuknya, untuk masuk tim nasional. Pelatih mengawasi setiap menit setiap hari. Alasan mengapa dia begitu ketat dengan 1% dari orang-orang biasa, karena dia mengharapkan lebih darinya. Alasan dia tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam turnamen All England, itu adalah perlindungan untuknya. Pelatih berharap bahwa nomor 1 dunia akan dicapai olehnya di masa depan. Memahami niat baik pelatih, Lee Chong-wei mulai menenangkan diri. Dia mulai berlatih keras. Babak penyisihan Thomas Cup 2004 pun dimulai. Lee Chong-wei tidak pernah bisa membayangkan lawan yang berdiri di seberangnya akan menjadi saingan beratnya seumur hidup. Ini adalah pertandingan pertama dua pemain terbaik. Mereka baru saja muncul, dan bukan siapa-siapa. Tidak ada yang bisa membayangkan permainan mereka akan menjadi awal dari pertempuran fatal mereka. Kualifikasi Thomas Cup 2004, Lee Chong-wei pun kalah. Dikalahkan oleh Lin Dan yang memiliki bakat yang sama. Semifinal bulu tangkis Hong Kong Open 2005. Kedua musuh bebuyutan itu bertemu lagi untuk pertama kalinya. Terlepas dari upaya terbaik Lee Chong-wei, tapi pada akhirnya dia tetap kalah. Lee Chong-wei hampir menyapu final Asia, tapi dia tidak bisa mengalahkan Lin Dan. Tim nasional kehilangan kepercayaan. Mereka ingin menyerah pada Lee Chong-wei, tapi pelatih Miss Bun tetap kuat. Dia yakin bahwa Lee Chong-wei akan menang. Turnamen All England berikutnya, pelatih bertaruh dengan karirnya untuk Lee Chong-wei. Semifinal kejuaraan bulu tangkis All England 2005. Dua rival lama bertemu lagi. Tapi kali ini, dia dikalahkan lagi. Dia meminta maaf kepada pelatih. Dia bilang dia sudah mencoba yang terbaik. Pelatih pun tidak menyalahkannya. Jika dia kalah, maka bermain lagi. Pelatih memberitahunya, semangat bulu tangkis bukanlah kemenangan atau kekalahan, tapi di tempat di mana mimpi itu dimulai, yaitu dari hati. Setelah All England, Lee Chong-wei bertanding di Malaysia Open. Dia bertemu lagi dengan lawannya, Lin Dan. Banyak orang berkumpul di depan TV. Pertandingan final dimulai. Kedua musuh bebuyutan itu tidak menahan diri. Hanya dalam 2 tahun. Ketika dua pemuda jenius yang masih muda berada di puncak dunia, kekuatan mereka seimbang. Masing-masing mengambil permainan. Set ketiga dari game penentuan, Lee Chong-wei memulai dengan langkah yang salah. Skor 13-20. Lin Dan mencetak poin pertandingan pertama. Jika Lin Dan mencetak 1 poin lagi, permainan akan berakhir. Lee Chong-wei tidak punya harapan untuk menang. Tapi saat ini, sedikit demi sedikit, satu demi satu ingatan mulai muncul. Lee Chong-wei, ketika kamu meragukan dirimu sendiri, pikirkan mereka yang percaya padamu. Keluarga dan teman. Paman Lei, yang memberinya raket pertamanya. Pelatih Zheng Bingfa, yang memberinya pelatihan awal. Pelatih Miss Bun yang membantunya tumbuh dewasa. Dan semua yang mendukungnya. Pada saat ini dia akhirnya menemukan apa yang hilang. Bukan yang disebut menang atau kalah, tapi cinta dan kegigihan yang sederhana. Pada saat ini dia tidak berpikir menang dan kalah. Hanya ada kegigihan dan usaha yang berdedikasi. Dari 13-20 hingga 20-20, dia menciptakan keajaiban yang hampir mustahil. Orang-orang melihat harapan untuk menang lagi. Skor kembali imbang 21-21. Kerumunan berteriak serempak, meneriakkan nama Lee Chong-wei. Sebuah tembakan smash. Lee Chong-wei menyalip skor. Orang-orang terlalu gugup untuk bernafas. Siapa yang peduli jika dia menang atau kalah? Saat ini, dunianya hanya tentang lawannya. Saat dia melompat ke depan, sekali lagi tembakan smash dipukul dengan keras. Dia menang. Sebuah keajaiban kembali. Seorang pria yang kalah telah membangkitkan semangat miliaran orang. Tidak ada yang namanya orang kalah. Hanya saja ada orang yang menyerah. Tapi saat Anda memberikan yang terbaik, tidak akan ada pecundang di dunia ini.